Shalom saudara terkasih, puji Tuhan kita kembali lagi di minggu terakhir ini di bulan September. Kita boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita sudah mempersiapkan hati untuk datang kepada Tuhan, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah, kasih dan cinta Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Tuhan urapi setiap kami pagi hari ini Bapa. Kami mempersiapkan hati kami sudah siap untuk dengar firman-Mu, kami siap untuk menyembah Engkau, biar roh Allah yang muli setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami yang selalu baru Tuhan. Terpuji nama Bapa, dengan segenap hati kami mau datang menyembah Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Raja di atas segala Raja. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan Yesus, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang
bersama-sama, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku? Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara katakan bersama-sama, siapakah aku ini Tuhan? Terima kasih Tuhan. Engkau melayakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku balas Tuhan selain
tidak pernah berkesudahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami hanya dapat menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah
Selai di rambutku, selai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan sekali lagi bersama-sama, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Makasih Tuhan, Pujian ini Tuhan makasih. sungguh menguatkan iman kami dan mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap menolong kami dalam hal apapun. Pemeliharaan Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kami. Maka untuk itu Tuhan, kami selalu bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami akan tetap Tuhan muliakan dan puji dan sanjung Engkau Tuhan seumur hidup kami. Dan sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, berbicaralah Tuhan. Kami telah siap Tuhan mendengar firman-Mu dan siap kami firman-Mu yang menjadi tuntunan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan dengarkan firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya baca sekali lagi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Melalui pembacaan firman Tuhan ini, saya membuat tema khotbah yang saya sampaikan kepada kita ialah kepastian kehadiran ilahi dalam hidup kita. Kepastian kehadiran ilahi dalam kehidupan kita. Saudara yang Tuhan kasihi, timbul pertanyaan, bagaimana kita bisa mengalami kehadiran yang ilahi itu dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa mengalami kehadiran itu? Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan keadaan sekarang ini, baru kita sadar melalui apa yang terjadi sekarang ini. Rupanya apapun yang ada di dunia ini tidak bisa jaminan kepastian akan menyertai kita, akan menolong kita, akan menjaga kita. Dulu mungkin kita bisa banggakan si anu ini itu, tapi sekarang ini siapapun tidak akan bisa jaminan akan menolong kita dalam keadaan sekarang ini.
Maka itu sebabnya saya sengaja membawa firman Tuhan kepada kita ialah bahwa hanya kehadiran Tuhanlah merupakan kepastian di dalam hidup kita. Hanya itu. Dalam segala hal apapun yang terjadi. Hanya sekarang ialah bagaimana caranya kita bisa mengalami kehadiran ilahi ini dalam hidup kita. Bagaimana? Makanya sekarang ini perlu kita betul-betul akan memeriksa diri kita. Apakah memang benar enggak kehadiran Allah itu, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita? Maka itu sebabnya kalau kita tidak memiliki kepastian, maka dalam perjalanan hidup kita ini kita pasti masih ragu-ragu loh. Kalau saya pribadi terus bersaksi, melalui virus corona ini betul-betul semakin kurasakan Tuhanku itu betul-betul Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menyertai. Sampai sekarang ini, bahkan seumur hidupku. Ini. Maka itu sebabnya apapun terjadi, saya tidak pernah takut. Saya tidak bimbang. Karena saya sudah punya keyakinan, kepastian kehadiran Dia di dalam hidupku. Saya sudah yakin. Ini. Kalau pejabat aku dekat dengan dia, terbatasnya akan jaminan dari dia loh, terbatas. Ini. Saya pernah ke Siantar, diundang menghadiri, memasuki rumah Kapolres di Siantar, Kapolres Simalungun. Saya hadir. Saya pulang, betul-betul saya dikawal sampai perbatasan Tebing Tinggi. Dikawal. Anakku, menantuku, 4 kami di dalam. Kami betul dikawal. Semua kami ketawa-ketawa di dalam. Ini. Jangan main-main kalian ya, saya Kapolres sekarang aku bilang ini, saya sedang dikawal. Ini. Tapi selesai sampai di perbatasan, kami turun. Gak ada yang mengawal lagi. Tapi mulai dari situ aku belajar ialah penyertaan Tuhan, pengawalan Tuhan yang kekal selama-lamanya. Maka untuk itu, yang pertama kita pelajari, bagaimana kita bisa mengalami kehadiran itu? Pertama, itu sesuai dengan janjinya. Itu yang pertama. Sesuai dengan janjinya. Melalui ayat yang kita baca tadi, yang pertama dikatakan, Ia berjanji untuk menyertai kita loh. Ia berjanji loh. Kita ini yang sering bingung, sering takut. Seolah-olah kita ini takut. Tapi sebenarnya Dia sudah berjanji loh bahwa dia akan menyertai kita. Ini saya ini bukan bohong loh. 3 minggu yang lewat itu kami itu habis semua, tidak ada mau makan apapun, tidak ada saudara-saudara. Mulai bulan Maret tidak ada ibadah. Gak ada apa-apa. Tapi keluarga kami itu gak menangis. Kami gak ada bingung loh. Kami hanya berdoa, kami hanya memuji Tuhan. Selesai berdoa, terus anak saya berkata, Pak, mujizat Tuhan, Pak, ada yang mengirim uang 16 juta Pak, katanya. Gak usah heran beruku, Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan tetap kita yakini menyertai kita. Menolong kita, saya katakan saudara-saudara. Padahal kepada siapapun saya gak pernah ngomong. Selain punya keyakinan bahwa Dia menyertai aku. Dia sudah berjanji menyertai aku. Tuhan menyertai bukan semata-mata hanya menambah jumlah kita berkumpul, enggak. Seperti nyanyian kita tadi, saya mau menyanyikan, waduh Tuhan, benar Tuhan. Engkau menyertai, penyertaan-Mu
diikuti dengan pertolongan. Penyertaanmu diikuti dengan penghiburan. Penyertaanmu diikuti dengan penggenapan janji-janjimu. Sehingga pada saat sekarang ini tidak ada yang kudengar kata-kata orang yang begini begitu corona sekarang, enggak. Yang terus kuperhatikan hidupku ialah bagaimana supaya tetap aku mengalami penyertaan Tuhan. Dokter tidak bisa jaminan membuat kita itu tidak kena dengan virus corona. Dokter tidak bisa menjamin kita itu bahwa kita itu sehat. Beberapa minggu yang lewat saya suntik vaksin paru-paru dan suntik vaksin influenza. Dokter ini berkata kepada saya, "Pak, bagus begini loh Pak, harus disuntik vaksin begini, bagus. Ini. Tapi saya katakan, dokter, jaminan di dalam hidupku memang bukan ini. Tapi sebagai orang yang saya beriman kepada Tuhan, saya harus patuh apa peraturan pemerintah. Karena itu wakil Tuhan. Tetapi yang menjadi pegangan di dalam hidupku adalah penyertaan Tuhan. Karena itu janjinya. Dan juga ialah Yesus mewujudkan janjinya melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita loh. Itu janjinya itu. Apabila Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan memperoleh kuasa. Jadi kalau Tuhan sudah hadir di dalam hidup kita, kita sudah memperoleh kuasa. Di virus corona inilah nampak siapa kita sebenarnya loh. Dalam virus corona ini nampak siapa kita. Benar enggak? Penyertaan Tuhan itu memang betul-betul di dalam hidup kita enggak? Dan itu yang sekarang kutekankan kepada jemaat. Apa yang kau andalkan? Sekarang ini tidak berarti. Yang kita andalkan ialah penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhanlah yang menjadi jaminan di dalam hidup kita. Makanya kita tidak boleh lagi dari hari ke hari minta Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, berarti kenyataan janji Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi, pasti kita akan mengalami kuasa Tuhan. Itu saya katakan kepada Pak Pendeta Elvin, Pak, tenang aja. Tak ada yang kita andalkan selain daripada penyertaan Tuhan. Tidak salah opname, tidak salah berobat. Tapi di atasnya itu tetap penyertaan Tuhan yang paling utama di dalam hidup kita. Karena memang itu adalah janjinya. Dan juga Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan asal bicara. Tetapi Tuhan itu betul-betul bertanggung jawab akan janjinya. Tuhan kita itu tidak pernah bohong. Kalau Tuhan berkata, aku menyertai engkau, pasti kita disertai. Itu yang pertama, saudara. Bagaimana kita mengalami kehadiran Tuhan? Yang pertama, sesuai dengan janjinya. Dan yang kedua ialah bagaimana kita mengalami kehadiran ilahi itu dalam hidup kita ialah sesuai dengan karyanya, saudara-saudara. Sesuai dengan karyanya. Kehadiran Yesus sesuai dengan karyanya, saudara-saudara. Apa itu karyanya itu? Yakni
kematian dan kebangkitan dia. Itu karya Yesus. Kematian dan kebangkitannya. Kematian dan kebangkitannya itu sudah jaminan, saudara-saudara, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya kematian dan kebangkitannya itu tidak boleh kita sia-siakan. Itu adalah karya dia. Menyatakan janjinya itu kepada kita bahwa memang tidak ada istilah bohong di dalamnya. Bahwa itu memang benar. Bahwa itu adalah benar. Maka itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita sudah yakin ini, ya tak berapa bulan lagi virus corona. Kalau Tuhanku tetap menyertai aku, Tuhanku tetap menyertai keluargaku. Dan selanjutnya saudara-saudara, tidak ada yang mampu memisahkan kita loh dari kasih Allah. Tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah, termasuk virus corona. Tidak ada yang mampu, saudara-saudara. Maka itu sebabnya tidak ada yang paling terindah ialah kita mengalami tetap di dalam hidup kita penyertaan Tuhan. Amin. Karena tidak ada yang mampu, saudara-saudara. Ini karya daripada Yesus itu sudah saya katakan tadi menjadi jaminan bagi kita untuk mengalami kehadirannya di dalam hidup kita. Jadi tidak boleh kita ragu-ragu bahwa Tuhan akan bersama-sama kita. Tuhan menyertai kita, saudara-saudara. Yang ketiga, sebagai terakhir saudara-saudara, bagaimana kita untuk mengalami kehadiran dari Tuhan itu, kita percayai. Yang ketiga, itu sesuai dengan kehendaknya. Jadi sebenarnya Tuhan itu punya kehendak supaya dia tetap menyertai kita. Itu kehendaknya Tuhan. Jadi sebenarnya tidak merupakan hal yang sulit. Tuhan itu menyertai kita karena memang itu kehendak Tuhan bahwa dia, saudara-saudara, menyertai kita. Dia selalu ada di tengah-tengah persekutuan kita. Apabila berkumpul 2-3 orang, kata Tuhan, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi itu kehendaknya. Jadi Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita ini, itu kehendaknya Tuhan. Jadi kita duduk bersama di sini ialah kita sedang melaksanakan kehendak Tuhan. Dan di mana terjadi kehendak Tuhan, di sana saudara-saudara pasti mengalami kehadiran Tuhan. Itu pasti saudara-saudara. Maka untuk itu saudara-saudara, Yesus yang hadir di dalam hidup kita saudara-saudara, dengan tujuan supaya orang-orang dapat melaksanakan tugas kita, amanat agung itu. Kita tidak bisa melaksanakan tugas kita, amanat agung itu, perintah Tuhan itu saudara-saudara, tanpa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Ya saudara-saudara, coba pengalaman-pengalaman kita. Kehadiran Tuhan itulah yang selalu mendorong kita loh, menceritakan akan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Maka itu sebabnya itu adalah merupakan jaminan bahwa Tuhan punya kehendak bahwa dia hadir di tengah-tengah kita. Dan dia hadir dalam hidup kita. Dengan tujuan daripada Tuhan hadir di dalam hidup kita supaya kita belajar patuh untuk melakukan kehendaknya Tuhan. Kalau Tuhan hadir di dalam hidup kita, pasti kita akan belajar patuh untuk melakukan kehendak daripada Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya berpikir betapa penting kehadiran Tuhan itu rupanya di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam keadaan sekarang ini, saya simpulkan khotbahku ini kepada kita semua ialah, dengar baik-baik.
Kita tidak hidup seorang diri. Dengar baik-baik ini. Kita tidak hidup sendiri. Kita tidak hidup sendiri. Jangan takut. Ini. Walaupun memang bukan terus kita itu suka-suka kita mau bertemu dengan orang, mau dekat dengan orang, tidak. Tetap kita patuh peraturan pemerintah, saudara-saudara. Tapi dengarkan. Kita tidak hidup sendiri. Yesus Kristus senantiasa menyertai anak-anaknya loh, saudara-saudara. Menyertai anak-anak. Maka bagaimanapun ganasnya nanti virus ini, saudara-saudara, jangan putus asa. Jikalau kita sudah yakin bahwa kita anaknya Tuhan, anaknya pasti disertai Tuhan. Jikalau kita percaya kepada Yesus, pasti Yesus akan menyertai kita. Maka untuk itu, jikalau Tuhan beserta dengan kita seperti nyanyian-nyanyian tadi, kalau Tuhan menyertai kita, Dia pasti menolong kita. Dia pasti menyertai kita. Dia pasti menyertai kita. Betul-betul. Saya selalu katakan, justru di virus corona inilah saya kulihat mujizat Tuhan yang luar biasa loh. Saya sudah ngomong dengan Ibu Gembala kita ini. Saya katakan, Bu, saya sudah lama loh, saya sudah kulihat mixernya Ibu. Saya sering berdoa supaya aku miliki seperti itu. Bahkan kalau aku datang ke sana, ke Setiabudi, ke CBD, maunya aku duluan kutempang tangani Tuhan, saya rindu memiliki ini. Tahu saudara, di virus corona ini ya saya beli. Udah saya beli saudara-saudara. Ini, sudah di Raja Musik sekarang mau diantar ke rumah. 41 juta. Mujizat itu terjadi uangnya itu sudah. Saya nggak tahu entah dari mana saudara-saudara. Yang saya tahu dengan pasti itu terjadi karena penyertaan Tuhan. Itu penyertaan Tuhan. Saya nggak pernah berharap kepada siapapun, saudara-saudara, nggak pernah. Mulai aku hamba Tuhan, jelas tujuan hidupku sampai sekarang. Ini jelasnya tujuan hidupku sampai sekarang kepada Tuhan. Nggak pernah aku menodong, nggak pernah aku mengerjakan yang tidak baik. Walaupun aku bukan orang jujur, tapi saya selalu belajar jujur. Ini. Yang saya pegang terus ialah Tuhan menyertai aku, Tuhan menyertai keluargaku. Saya itu loh keluarga hamba Tuhan pertama kali di Medan. Keluarga pendeta yang banyak dicaci maki orang. Karena saking miskinnya. Dicaci maki orang saya itu saudara-saudara. Dan pernah seorang berkata kepada saya, kalau aku seperti Pak Sinaga ini lebih baik aku mati. 1 minggu lagi dia mati. Betul bukan bohong. Nah ini, saudara-saudara, anakku ya sarjana 3 S2 1. Menantuku sekarang udah mau 2 doktor. Dari keluarga yang sederhana, yang miskin. Kusimpulkan khotbahku ini kepada kita, saudara-saudara. Jangan takut karena virus corona ini. Tapi tetap kita turuti peraturan protokol kesehatan. Jangan takut. Yang kita takuti jikalau Tuhan tidak menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, pasti Dia menolong kita. Pasti Dia menjaga kita. Tak mungkin kita mati kelaparan. Tak mungkin usaha kita jadi merosot. Tak mungkin kita akan melarat. Tapi dengar baik-baik saudara-saudara. Jika Tuhan beserta dengan kita, siapakah lawan kita? Amin. Mari kita menundukkan kepala. Kami bersyukur ya Tuhan. Jikalau kami diyakinkan, dijamin oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam segala hal Tuhan menyertai kami. Tuhan menolong kami. Tuhan bersama-sama dengan kami. Walaupun apa yang terjadi sekarang ini.
kami jemaat-Mu GBI Apia, satu pun kami tidak akan ragu-ragu, satu pun kami tidak akan takut, tetapi kami semakin yakin apa yang terjadi ini, supaya kami semakin yakin penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami semakin berusaha terus bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Terima kasih buat firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati kita semuanya. Tuhan menyertai kita semuanya. Saudaraku, saya mau minta izin berikan aku waktu sedikit untuk bersaksi kemuliaan Tuhan. Beberapa puluh tahun, kira-kira 10 tahun lebih yang lalu, saya diberikan Tuhan untuk membangun suatu rumah doa di Gunung Meriah. Masa itu kami hanya orang-orang ibu-ibu, kumpulan beberapa orang itu yang memberi dengan apa adanya, dan dengan apa adanya itu kita terus mengucap syukur, terus kita berdoa. Terjadilah satu rumah doa di Gunung Meriah itu. Nah, pada saat itu saya tidak mengerti maksud dan tujuan Tuhan itu apa, tetapi saya mau belajar taat, patuh, seperti tadi Bapak bilang, patuh kepada Tuhan. Lalu dengan virus corona ini saya baru mengerti bahwasannya, oh rupanya kami membangun rumah doa di Gunung Meriah ini untuk orang-orang yang bisa menginap di rumah doa kita. Ada 4 kamar dan Tuhan sudah menyediakan semua-semuanya. Bahkan sampai di atas Gunung Meriah yang paling tinggi pun sudah ada bangunan, dan itu bisa saudara-saudara kita yang rindu ke Gunung Meriah bisa nginep di sana, ada villa dan semuanya sudah memadai untuk bisa kita berdoa di atas itu. Dan kemarin saya berserta tim naik ke gunung yang paling tinggi itu, kita berdoa. Sampai yang paling tinggi puncaknya Gunung Meriah itu, kita langsung tersungkur karena melihat begitu mata-mata Tuhan itu langsung ada di awan-awan itu loh. Langsung kami, air mata pun sudah tak tertahan. Langsung kita merasakan hadirat Tuhan yang begitu penuh ya. Saudaraku, di saat-saat COVID, Corona, orang banyak yang susah makan, mau dapat makanan pun susah. Tapi karena penyertaan Tuhan, kita sedang membangun lagi di rumah doa Yaspis di Gunung Meriah. Kiranya itu yang saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan kita itu. Haleluya saudaraku, puji nama Tuhan. Untuk minggu depan adalah bulan Oktober, di mana kita akan mengadakan perjamuan kudus yang diberkati oleh Bapak Baktiar. Kita terus berdoa kiranya Tuhan menyertai Bapak, menyatakan rahasia-rahasia firman Tuhan, menyingkapkan rahasia firman kepada kita semuanya. Haleluya. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Sungguhlah sangat bangga kami memiliki Bapa yang seperti-Mu. Kami terkagum-kagum akan perbuatan tangan Tuhan. Begitu dahsyatnya Engkau Tuhan. Pada saat kami taat, pada saat kami Tuhan Yesus tunduk kepadamu, ada rahasia-rahasia yang tak kami ketahui, bahwasannya betapa agungnya Engkau, betapa mulianya Engkau Tuhan. Tuhan sertai setiap umat-Mu yang datang berseru-seru kepadamu. Tuhan, Engkau memberkati Bapak Sinaga yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, bahwasanya dahulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya penyertaan Tuhan sungguhlah sangat sempurna, yang boleh setiap umat-Mu merasakannya. Kebangkitan-Mu,
yang berasal daripadamu, yang boleh kami alami Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur ya Tuhan kepadamu. Kami percaya dan sangat percaya Tuhan bahwasanya Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan anak-anaknya. Engkau terus menyertai kami dengan tangan-Mu sendiri Tuhan. Tangan kanan-Mu itulah yang membawa kami kepada rumput yang hijau Tuhan. Kami tidak kekurangan. Bahkan kami dicekokin dengan madu yang manis. Gandum yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, bagimu segala puji-pujian. Haleluya. Haleluya Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau menjaga kami seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Yang begitu luar biasa dan tak tanggung-tanggung Tuhan. Engkau membawa seluruh wibawa keluarga kami. Engkau angkat seluruh wibawa keluarga kami Tuhan. Bila setiap orang-orang yang belum percaya kepadamu akan melihat kebaikan Tuhan menyertai anak-anaknya. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati seluruh umat-Mu di Afia Setiabudi ini, baik dimanapun itu Afia dan seluruh umat-umat-Mu yang sudah Tuhan pilih. Tuhan terus menyertainya, Tuhan terus memberkatinya, Tuhan terus menolong. Ada tampil beda Tuhan ketika orang yang datang beribadah kepadamu dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mau bawakan seluruh permohonan doa kami kepada Tuhan. Engkau menyertai bangsa kami dan negara kami. Engkau mengkaruniakan kasih-Mu kepada bangsa kami dan negara kami. Sungguh Tuhan, kami percaya di balik semua COVID Corona ini ada maksud dan tertentu yang daripada-Mu Tuhan. Semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan. Bila manusia semakin hari semakin takut kepadamu. Bila lewat COVID ini jiwa-jiwa dimenangkan. Lewat COVID ini pertobatan massal terus terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Sungguh agunglah Engkau Tuhan, perbuatan-Mu yang sungguh ajaib. Kami serahkan Bapak Jokowi kepada Tuhan, berserta kru-kru dan pejabat yang tertinggi sampai yang terendah, yang pusat sampai ke daerah. Tuhan, Engkau yang mengasihi, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai, dan Engkau yang menolong. Tak henti-hentinya Tuhan, kami terus berseru dan berseru. Hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan ada jawaban doa. Hanya di dalam Engkau Tuhan, kasih karunia-Mu tidak pernah Tuhan pudar. Tuhan selalu mengasihi kami dan semuanya menjawab indah pada waktunya. Terpujilah ya Aba ya Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat kami Tuhan, baik itu orang tua yang saat ini sedang mengalami sakit. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, mengasihi orang tua kami, memberkati seluruh orang tua kami ya Tuhan, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan seluruh keluarga kami ditolong oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh tim yang sudah melayani dengan sungguh, dengan ketulusan hati. Mereka diberkati, disertai oleh Tuhan. Mari Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu ya Bapa. Padamu Tuhan, kami sungguh sangat percaya. Penyertaan Tuhan sungguhlah sangat sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selesai sudah ibadah kami Tuhan. Kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bahkan kami semua yang hadir ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui doa kami, melalui keyakinan kami. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan. Kami akan pulang penuh dengan
damai sejahtera dengan pulang membawa keyakinan bahwa Tuhan menyertai kami, menyertai keluarga kami, bahkan menyertai usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih. Mari kita tadahkan tangan kita. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita berkata amin.